Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Bintang Malapetaka. Paksi Jalak Kuning benar-benar dendam. Dia berteriak dengan sekencang-kencangnya untuk menumpahkan amarahnya. Sementara itu jauh di wilayah timur, tepatnya di Bukit Tanjung Sari, Ken Siwi dan Rahastri Kandi sudah berada di sana beberapa hari lamanya. Keduanya masih menunggu Mahisa Beranjangan. Bibi, aku sudah tidak sabar menunggu datangnya malam. Aku ingin sekali bertemu dengan ayah. Bibi yakin ayahmu pasti datang. Beliau orang yang selalu menepati janji. Tapi, apakah ayah akan marah padaku karena aku telah mengecewakannya? Entahlah. Tapi Bibi kira kalau kau memang ingin bertanggung jawab dengan segala kesalahanmu, kau tidak perlu takut. Hadapilah dengan segala kebesaran hatimu. Semurka-murkanya seorang ayah, jika melihat anaknya menderita, Bibi rasa hatinya akan luluh juga. Iya, aku tidak mengerti kenapa kita harus mengalami hal ini, Bibi. Sejak peristiwa Kakang Kameswara hingga kita, seolah-olah perjalanan luka dan noda tidak pernah berhenti. Apakah memang begini perjalanan hidup yang harus kita terima? Atau karena leluhur kita terlalu banyak dosa, sehingga karma itu harus jatuh pada kita? Atau... Sudahlah, sudah. Jangan terlalu banyak berpikir yang tidak-tidak. Sekarang bukan saatnya untuk mengorek luka yang sudah terjadi. Tapi hari ini adalah saatnya untuk tenang. Kita semua memang sedang dilanda peristiwa-peristiwa yang unik. Kalau kita menghadapi semua ini, tidak dengan ketenangan dan kebersihan jiwa, kita bisa gila. Bagi aku, mungkin lebih baik gila. Biar aku tidak merasakan kepedihan dan penderitaan. Jangan berkata begitu, Rahastri. Kita diciptakan yang maha kuasa, bukan untuk menjadi manusia yang cengeng, tapi diciptakan untuk menjalankan perintahnya. Salah satunya untuk tetap tabah dengan segala cobaan. Tapi apakah Bibi sendiri sudah siap dengan segala cobaan? Ya, aku memang belum pernah merasa siap untuk menghadapi berbagai cobaan. Tapi setidak-tidaknya, aku tetap berusaha untuk menerima dengan kebesaran hati. Bibi, apakah kau pun tahu bagaimana dengan keadaan ibu? Aku belum tahu, Rahastri. Tapi kukira Paman Kuda Sumekar lebih tahu. Karena beliaulah yang sempat menyelamatkan beberapa orang ketika terjadi pembantaian di Pesanggaran. Oh, berada di mana sekarang Paman Kuda Sumekar, Bibi? Tadi kulihat dia pergi mencari makanan. Kukira sebentar lagi, ya beliau juga datang. Nah, itu dia. Ken Siwi, kau lihat ini. Wah, kelinci. Kebetulan sekali. Dapat di mana, Paman? Di pinggir hutan sana. Ayo, kita buat perapian untuk membakarnya. Bukankah perut kalian sudah lapar? Iya, Paman. Ayo, Rahastri. Jangan terlalu banyak merenung. Iya, Bibi.
sekali daging kelinci ini. Ayo Rahastri, kenapa sejak tadi diam saja kau? Barangkali kau tidak suka dengan daging binatang ini. Wah, habis. Paman harus mencari kemana lagi. Yang Paman lihat di hutan itu cuma kelinci dan burung-burung. Paman jangan terlalu repot memikirkan masalah makanan. Saya suka dengan daging kelinci ini, Paman. Iya, tapi kenapa kau diam saja? Apakah ada yang kau pikirkan? Iya, Paman. Saya memikirkan keadaan ibu. Apakah Paman tahu bagaimana keadaan beliau sekarang? Oh, rupanya kau memikirkan ibumu. Rahastri Kandi, kenapa tidak bicara dari tadi? Sudahlah, kau tidak perlu memikirkan keadaan ibumu. Beliau sekarang dalam keadaan baik-baik saja. Paman tahu berada di mana beliau sekarang? Ya, ibumu berada di tempat yang aman. Apakah nanti orang-orang yang merusak perguruan tidak akan menemukan ibu? Yang tahu di mana ibumu berada cuma aku. Jadi kau tidak perlu cemas. Lagi pula, masalah orang-orang itu tidak ada sangkut pautnya dengan ibumu. Syukurlah kalau beliau akan aman di tempat persembunyiannya. Bibi, kenapa ayah belum juga datang? Aku khawatir beliau lupa. Aku kira tidak. Kita tunggu saja sampai malam benar-benar tinggi. Malam perlahan naik dengan lembut. Rembulan tua bersinar penuh menerangi kegelapan yang sunyi. Sekalipun perapian yang dibuat oleh kuda Sumekar cukup besar, tetapi rupanya hawa dingin tetap mencengkram suasana. 3 orang yang menunggu kehadiran Mahesa Beranjangan kembali diam dan terpaku pada suasana yang sunyi. Kenapa Kakang Mahesa Beranjangan belum juga datang? Rasanya aku bosan sekali menunggu lama-lama di tempat ini. Kalau sampai besok sore tidak juga kunjung datang, maka terpaksa aku memutuskan untuk kembali ke pesanggaran, apapun yang terjadi. Bibi, kukira ayah tidak akan datang malam ini. Buktinya sampai saat ini beliau belum juga kelihatan. Atau barangkali ada musibah yang menghalanginya. Tenang saja Rahastri. Kita jangan mempunyai dugaan-dugaan buruk. Nanti kita malah resah sendiri. Ya, menunggu memang sesuatu yang membosankan. Tapi apa boleh buat, kita harus menjalaninya. Lalu bagaimana seandainya sampai besok ayah tidak juga datang, Bibi? Aku sudah mempunyai keputusan. Kalau memang ayahmu tidak datang sampai besok sore, maka terpaksa kita harus mencari jalan lain. Maksud Bibi? Ya, kita akan kembali ke pesanggaran. Jangan. Lebih baik ikut ke tempat persembunyianku. Di sana kalian akan aman tanpa perlu merasa resah dengan para perusuh itu. Iya, kukira memang lebih baik begitu. Aku mendengar ada seseorang melangkah kemari. Mungkin itu ayah. Belum tentu. Lebih baik kita berhati-hati saja. Paman, Ya. matikan saja perapian ini untuk menjaga segala kemungkinan. Iya, kau benar. Ketiganya sekarang bersembunyi di semak-semak yang tidak jauh dari perapian itu. Suasana malam benar-benar tegang. Sementara dari kejauhan terdengar lolong serigala. Rahastri Kandi, Ken Siwi dan kuda Sumekar sekarang diam tanpa mengeluarkan kata-kata. Yang terdengar saat itu cuma desah nafas yang tertahan. Setelah mereka semua terpaku dalam keadaan yang sunyi, dari arah lain muncul sesosok bayangan melangkah mendekati perapian yang tinggal arang-arangnya saja. Aku tidak melihat Ken Siwi di tempat ini.
Kenapa mereka tidak berkumpul di tempat yang kujanjikan? Aneh. Tumpukan arang-arang ini sepertinya baru saja dipadamkan. Apakah di sini ada orang lain? Siapa itu? Aku, Kakang. Oh, Ken Siwi. Ken Siwi. Kukira siapa? Aku hampir bosan menunggumu di sini, Kakang. Ya. Kukira kau tidak datang. Bagaimana dengan Rahastri Kandi? Apakah kau bertemu dengannya? Dia ada di sini. Itu dia. Oh, Rahastri Kandi. Bagaimana keadaanmu? Maafkan aku, Ayah. Loh, ada apa, Rahastri Kandi? Kenapa tiba-tiba kau menangis? Hah? Bicaralah. Maafkanlah anakmu yang telah berbuat salah ini, Ayah. Oh. Saya telah mendapatkan hukuman dari kesalahan saya itu, Ayah. Tapi saya telah ternoda. Apa? Kau telah ternoda? Oh. Siapa orang yang telah menodaimu? Ha? Siapa? Oh. Bicaralah. Bicaralah. Katakan siapa orang yang telah menodai kesucianmu. Oh. Akan kubunuh orang itu. Akan kucari dimanapun dia berada. Saya tidak sanggup untuk menceritakannya, Ayah. Sri Kandi, apakah Kameswara yang telah menodaimu? Kalau memang benar, dia harus bertanggung jawab. Atau kerisku akan mempendam di tubuhnya. Kakang, tenanglah. Tenang. Aku akan menceritakan yang sebenarnya. Yang menodai anakmu bukan Kakang Kameswara. Oh, lalu siapa? Baiklah, aku akan menceritakannya. Dengan suara terbata-bata namun jelas, Ken Siwi Nareswari mulai menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap anaknya. Mahisa beranjangan terpaku, dadanya bergemuruh menahan amarah. Namun setelah mendengar Kameswara telah membantai orang yang menodai kesucian anaknya, akhirnya dia tertunduk pucat. Demikianlah ceritanya, Kakang. Untunglah kami sempat bertemu dengan Kakang Kameswara. Jika tidak, entahlah apa yang terjadi. Mungkin manusia-manusia keparat itu masih melakukan perbuatan biadab sampai sekarang. Oh, Dewata. Kenapa tidak kau serahkan manusia-manusia jahanam itu ke tanganku? Oh, Rahastri Kandi, sungguh malang sekali nasibmu. Itulah akibatnya jika kau tidak mendengar kata-kata orang tuamu. Ayah, saya memang bersalah. Hukumlah jika ayah memang ingin menghukum saya. Oh, tidak, anakku. Tidak. Biarlah yang berlalu tetap berlalu. Mulai sekarang, rubahlah segala sikap buruk yang setiap saat akan terlintas di dalam benakmu. Saya berjanji, Ayah. Ken Siwi, apakah ada berita lain yang kau dengar? Iya, tapi Paman Kuda Sumekar lebih tahu tentang kejadian yang sebenarnya. Ada peristiwa apa lagi, Paman? Ceritakanlah. Perguruan Pesanggaran dan Palwa Sambu telah dijarah oleh Boja Pradata dan orang-orangnya. Dan sekarang mereka hampir menguasainya. Oh, Jahanam! Rupanya Boja Pradata benar-benar melakukan pembalasan terhadap kita. Oh, kenapa perjalanan perguruan kita semakin berada di ambang kehancuran? Oh, Dewata Agung. Tapi yang lebih mengecewakan adalah sikap adikmu. Oh, maksud Paman, Kameswara? Ya, padahal aku sudah menceritakan semuanya tentang Boja Pradata dan orang-orangnya. Tetapi Kameswara sama sekali tidak terpengaruh. Tidak tergugah untuk membantu kita. Paman, kenapa dia sampai bersikap demikian?
Dia sedang kasmaran dengan seorang gadis cantik. Anak empu yang tinggal di desa Panawijen. Oh, selalu saja tentang wanita yang dipermasalahkan anak itu. Padahal sudah beberapa kali dia gagal dan terguncang karena wanita. Dan kali ini dia kembali menggandrungi sesuatu yang menyesatkan. Ya, aku pun sangat prihatin dengan sikapnya. Sudahlah, Paman. Kita tidak perlu meminta pertolongannya. Tanpa dia pun kita masih mempunyai perlawanan untuk mengusir para perusuh itu. Kita bukan orang-orang lemah yang harus mengemis untuk meminta pertolongan. Tapi hanya dialah yang paling kuat di antara kita. Kalau saja Ki Ageng Pesanggaran ayahmu masih berada di lingkungan kita, mungkin hal itu tidak akan terjadi. Sudahlah, Paman. Kita tidak perlu menyesali yang sudah berlalu. Sekarang kukira sudah saatnya kita menghajar jahanam-jahanam itu. Puja Pradata, aku akan datang dan membunuhmu, jahanam. Apakah sekarang kita akan langsung kembali ke Pesanggaran? Oh, iya. Seharusnya malam ini kita kembali ke sana. Tapi aku masih ingin menyelesaikan satu masalah dengan Empu Mahoyaso. Aku harus membicarakan tentang hubungan anakku dengan anaknya. Tapi letak perguruan Lemah Abang dengan Pesanggaran berbeda beranjangan. Bagaimana mungkin kita akan berangkat dalam perjalanan satu arah? Aku akan menyelesaikan persoalan anakku dulu. Karena jarak Lemah Abang tidak seberapa jauh dari sini. Apakah kau akan lama berada di sana? Tidak. Aku hanya akan bicara sebentar. Setelah itu, aku akan kembali ke sini. Apakah Kakang akan meninggalkan kami bertiga di sini? Iya. Aku tidak akan lama, hanya sebentar. Aku ikut. Lagi pula, kalau kupikir untuk apa Kakang kembali ke sana? Kensiwi, persoalan ini sudah menyangkut harga diri. Aku tidak bisa diam saja. Kalau begitu, aku harus ikut. Jangan. Persoalan ini adalah urusanku. Kau tidak berhak ikut campur. Aku mohon pengertianmu. Baiklah, Kakang. Paman, aku pergi dulu. Berhati-hatilah kalian di sini. Iya, Kakang. Sungguh keras kepala sekali Paksi Jala Kuning. Dia susah diberi pengertian. Padahal keadaan tubuhnya masih dalam keadaan terluka. Hancur sudah masa depan perguruan Lemah Abang. Tidak ada lagi orang yang bisa membawa perguruan ini ke jenjang yang lebih baik. Sekarang tinggal murid-murid yang tidak mempunyai kepandaian tinggi. Dewata Agung, apakah aku harus meninggalkan tempat ini, sementara semuanya sudah porak-poranda? Kakang Jolondoro, di Pondok Guru ada tamu ingin bertemu. Siapa orang itu? Dia mengaku bernama Mahisa Branjangan. Mahisa Branjangan? Baik. Ayo antarkan aku ke sana. Iya, Kakang. Tuan Mahisa Branjangan, selamat datang. Tuan Jolondoro. Aneh sekali. Kenapa perguruan ini porak-poranda? Apa yang terjadi, Tuan Jolondoro? Perguruan ini baru saja mengalami sebuah peristiwa, Tuan. Peristiwa? Aku tidak mengerti apa maksudmu. Tadi siang ada 2 orang yang telah menghancurkan tempat ini dan membuat kerusuhan, sehingga banyak korban yang jatuh. Tuan, siapa orang yang telah membuat kerusuhan itu? Mereka Seruni dan Sindupati. Manusia-manusia iblis. Lalu bagaimana dengan Empu Mahoyaso dan anaknya? Empu Mahoyaso guru kami tewas dalam keadaan yang menyedihkan. Sindupati telah berbuat licik padanya. Empu Mahoyaso. Tidak kusangka kalau kau akan mengalami peristiwa pahit seperti itu. Aku turut prihatin atas musibah yang menimpa guru kalian. Iya, terima kasih, Tuan. Lalu Paksi Jala Kuning sendiri bagaimana? Apakah dia pun... Dia masih hidup, walaupun terluka cukup parah. Di mana dia sekarang?
Itulah yang membuat kami sedih, Tuan. Paksi Jala Kuning secara diam-diam telah meninggalkan kami. Sepertinya dia akan menyusul Seruni dan Sindupati yang katanya tengah menuju lereng Gunung Karautan. Oh, kalau begitu, aku harus menyusul dia sebelum terlambat. Benar, Tuan. Apalagi keadaannya sedang terluka parah. Baiklah. Kalau begitu aku akan segera pergi. Silahkan, Tuan. Maafkan kami yang tidak bisa menemanimu. Tidak apa-apa. Kalian memang harus berada di sini untuk membenahi tempat-tempat yang rusak. Nah, Tuan, aku tinggal dulu. Silahkan, Tuan. Mudah-mudahan saja Tuan Mahisa Beranjangan dan teman-temannya dapat menumpas kedua penjahat itu. Iya, kita sudah terlalu banyak dirugikan olehnya. Kalau saja tidak ingat dengan keadaan perguruan ini, mungkin aku sudah ikut dengan Tuan Mahisa Beranjangan untuk membunuh keparat-keparat itu. Iya, sebaiknya dari sekarang kita berbenah. Rasanya tidak enak kalau menunda-nunda pekerjaan. Ayo. Ayo. Malam semakin larut. Bukit-bukit kecil yang berada di sekeliling hutan nampak tenggelam dalam kesunyian. Walaupun suasana berada di keheningan yang mencekam, Rahastri Kandi, gadis cantik Putri Mahisa Beranjangan itu, masih belum bisa memejamkan matanya untuk tidur. Kau belum tidur, Rahastri Kandi? Aku tidak bisa memejamkan mata, Bibi. Pikiranku lebih bekerja ketimbang merasakan lelah untuk memejamkan mata. Hatiku begitu kalut menerima peristiwa yang sedang terjadi. Ya, berbagai masalah memang sedang berkecamuk di lingkungan kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kita pasti akan ikut hancur di dalamnya. Kukira, sebaiknya berusaha untuk tetap tenang dan jangan memikirkan yang tidak-tidak. Mungkin ini kelemahanku, Bibi. Kenapa aku tidak bisa melepas belenggu seperti ini? Kau sebenarnya cukup kuat untuk menerima keadaan. Tapi hatimu sendirilah yang menyebabkan kau demikian. Bibi, bagaimana menurutmu? Apakah aku harus menerima kehadiran Paksi Jala Kuning di hatiku? Kalau kau memang mencintainya dan merasa mendapatkan kebahagiaan darinya, apa salahnya kau menerima dia? Aku tidak tahu apakah aku mencintai dia atau sekedar terpaksa. Tapi kalau aku menolak, tentunya ayah akan semakin mengecamku. Ya, sebaiknya pikirkanlah lebih matang lagi. Karena perkawinan bukanlah sebuah kehidupan yang main-main. Perjalanan rumah tangga adalah perjalanan sebuah masa depan. Sudahlah, sekarang istirahatlah. Karena besok kita akan melakukan perjalanan jauh. Dan tentukan banyak hal-hal yang akan kita hadapi. Baiklah, Bibi. Bagaimana Beranjangan? Apakah kau bertemu dengan Empu Mahoyaso? Empu Mahoyaso telah tewas, Paman. Tewas? Iya. Apa yang terjadi pada perguruannya? 2 orang jahat telah menghancurkan dan membuat huru-hara di sana. Kematian Empu Mahoyaso pun sangat menyedihkan. Dia diperlakukan secara licik oleh musuhnya. Kasihan sekali. Iya. Sekarang juga kita harus berangkat, Paman. Kita harus menyusul Paksi Jala Kuning ke lereng Gunung Raung. Ada apa dia pergi ke sana? Dia menyusul orang yang menghancurkan perguruannya. Dan menurut penjelasan Jolondoro, 2 orang itulah yang menyebabkan anakku menderita. Kalau begitu, kita jangan buang-buang waktu. Sekarang juga kita harus berangkat. Kensiwi, siapkan kuda. Sekarang juga kita akan berangkat ke lereng Gunung Raung. Kuda-kuda sudah saya siapkan sejak tadi, Paman. Kita tinggal berangkat saja. Bagus. Mahisa Beranjangan, semua sudah siap. Kita tinggal berangkat saja. Ayo kalau begitu.
Kita harus berkuda terus. Kalau perlu, jangan istirahat agar perjalanan kita cepat sampai. Ya, kita memang harus cepat sampai. Aku sendiri sudah tidak sabar ingin mengusir mereka. Kakang Branjangan, rupanya perguruan pesanggaran tengah dirusak oleh kedua kelompok jahat. Dan posisi kita semakin dekat pada ambang kehancuran. Apakah kita akan mampu mengusir mereka, Kakang? Ken Siwi, sekuat apapun kehebatan musuh yang menguasai pesanggaran dan Palwasambu, harus kita hadapi. Yang menentukan menang atau kalah adalah Yang Maha Agung. Kalau memang perguruan itu masih ditakdirkan untuk kita pegang, maka kitalah yang akan menang. Lalu bagaimana halnya dengan Kakang Kameswara? Dia memang bukan manusia yang berbudi, dan kukira tidak perlu lagi untuk kita bicarakan. Sudah sering aku sakit hati terhadapnya, dan sekarang adalah puncak dari kesabaranku. Jika dia memang benar-benar melupakan tempatnya sendiri, maka jangan anggap aku sebagai kakangnya lagi. Dia akan kucampakkan dari hadapanku. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Kakang, sepertinya kita memasuki sebuah perkampungan. Ya. Tapi perkampungan ini kelihatannya sepi sekali. Seperti tengah dilanda sebuah kemelut. Iya, sepertinya demikian. Kakang, lihat. Hup. Kita harus lihat orang itu masih hidup atau tidak. Ayo. Hup. Orang ini masih hidup, Kakang. Rupanya dia pingsan. Aneh, kenapa warga desa ini sama sekali tidak peduli ada kawannya yang tergeletak pingsan? Atau mereka semuanya sudah tidak ada di pondokannya masing-masing? Iya, sepertinya demikian. Aku jadi tidak habis pikir kenapa akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa yang terjadi. Apakah kerusuhan di sini pun akibat dari perbuatan Puja Pradata? Mungkin saja, Kakang. Apalagi dia sedang melancarkan aksi-aksi kejahatannya. Branjangan, awas! Hup, hup. Hup, hup. Kurang ajar. Siapa orang yang berani membokongku secara licik, akan kukejar dia. Jangan, Kakang. Lebih baik kau di sini saja. Paman Kuda Sumekar sudah mengejarnya. Aku khawatir jika kau pergi, penjahat-penjahat itu muncul secara bergerombol. Ya, baiklah. Mudah-mudahan saja Paman Kuda Sumekar dapat menangkap orang itu. Kakang, orang ini siuman. Oh. Memang benar, orang yang tergeletak pingsan itu mulai sadar. Perlahan matanya terbuka. Sementara Ken Siwi Nareswari dan Mahisa Branjangan menatapnya dengan hati berdebar. Keduanya masih jongkok ingin mengetahui lebih jelas siapa sebenarnya orang itu. Nah, siapakah sebenarnya orang yang pingsan itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.